Semua karena kebesaran Tuhan. Mari pagi hari ini saudara, kita persiapkan hidup kita untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya sekedar itu, kita akan bersekutu dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari jemaat Tuhan, benar-benar siapkan hidupmu pagi hari ini, sehingga yang kita dapat pagi hari ini bukan kutuk, tapi yang kita dapat pagi hari ini adalah berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Dia telah membuktikan kasih setianya kepada kita. Kita akan pujian ini bersama-sama. Telah kulihat bukti kasih Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Mari ketika jemaat Tuhan akan pujian, Kau menderita Dia adalah menderita menggantikan saya dan saudara. dengan darah-Mu. Kau selamatkan aku. Kini ku hidup telah Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang ajaib, buat kasih-Mu yang luar biasa. Hari ini kami ada terkumpul di rumah Tuhan. Kami memuji, memuliakan Engkau, dan kami percaya hadirat Tuhan ada bersama kami hari ini. Kami bersyukur dan kami akan dengar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk semua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita ada di rumah Tuhan. Tentunya kita punya kerinduan untuk
bisa melaksanakan ibadah di rumah Tuhan atau di gedung gereja. Dari sekian kerinduan itu, tentunya saya pribadi gembala mempunyai harapan bahwa dengan adanya pandemi corona ini justru membawa hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Hari ini kita punya kesempatan untuk beribadah di rumah Tuhan. Sayang, beribu sayang bagi saya kalau ada jemaat Solideo Togo yang hari ini tidak beribadah. Kenapa? Di awal saya katakan seharusnya pandemi corona ini menjadi pelajaran bagi kita, menjadi awasan bagi kita. Di satu sisi Tuhan mengajar kita bahwa untuk membangun hubungan dengan Tuhan tidak terfokus hanya di rumah ibadah, tapi membangun hubungan dengan Tuhan itu senantiasa dapat dilakukan kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi bagaimanapun. Sekali lagi, berat untuk mengatakannya, tapi saya harus berkata, sayang beribu sayang, kalau ada jemaat Solideo Togo yang hari ini diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, lantas tidak beribadah. Bukan datang di gereja yang saya maksud. Kalaupun masih ibadah di rumah dengan paduan ibadah yang lain, yang penting dia ibadah. Jangan sampai kita, saya punya bahasa kemarin, dinamobokan oleh corona. Sudah terbiasa tidak ibadah, sudah terbiasa hanya lihat depan televisi, sudah terbiasa tak kemana-mana. Hari Minggu pun ketika sudah diizinkan untuk ibadah, kita juga tidak kemana-mana. Sebelum khotbah, saudara, saya perlu menyampaikan, sebenarnya saya pribadi belum juga akan melaksanakan ibadah ini di gereja, maksud saya. Hanya karena memang sudah ada instruksi dari Menteri Agama bisa melaksanakan ibadah di gereja atau di gedung gereja dengan ketentuan, dengan syarat apa yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya dalam hal protokol kesehatan itu harus terpenuhi. Cuci tangan, pakai masker, apalagi cek suhu tubuh, semuanya kita lakukan. Tadi malam disemprot disinfektan, sudah cuci tangan, masih disemprot lagi pakai hand sanitizer, ya supaya tangan saudara harus sudah begitu. Harusnya itu tahan sampai siang. Yang disemprot tadi. Nah, hari ini saya ingin berkhotbah dengan judul Harapan di Tengah Ratapan. Harapan di tengah ratapan. Kita buka bersama Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 25. Ratapan pasal 3 ayat 21, yang laki-laki baca ayat ganjil, yang perempuan baca ayat genap. Yang laki-laki bersama saya mulai ayat 21 bergantian sampai ayat 25. 1, 2, 3. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap
Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk semua. Kenapa kitab ini disebut Ratapan? Karena ini berisikan tentang syair dari seorang nabi peratap, Yeremia namanya. Kenapa dia meratap? Yang pertama, dia meratap karena sengsara yang dialami, yang dilukiskan sebagai cambuk murkanya. Ayat 1, coba lihat ayat 1. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ayat 14 bilang apa? Aku menjadi tertawan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Karena hal itulah dia berkata. Yang kedua, karena keruntuhan yang memalukan dari bangsa yang besar, Yehuda. Yang ketiga, dia meratap karena apa? Dia meratap karena kehancuran total di Yerusalem. Dalam hal ini bait Allah, mulai dari istana raja sampai pada tembok gerbang-gerbang kota. Yang keempat, dia meratap karena apa? Karena terbunuhnya sekian banyak penduduk serta dibuang dan ditawan di Babelonia. Sedikit saya jelaskan sejarah. Bait Allah yang pertama itu dibangun oleh siapa? Salomo. Bait Allah, sebenarnya Daud punya kerinduan untuk membangun bait Allah. Tapi Tuhan berkata, kamu hanya akan mempersiapkan, namun anakmu Salomo yang akan membangun. Kemudian pada abad ke-10 sebelum Masehi terbangunlah bait Allah Salomo. Tapi hancur pada tahun 1586 sebelum Masehi. Oleh apa? Oleh bangsa Babel. Kemudian ketika orang Israel ditawan di Babel, lama waktunya, kemudian mereka kembali lagi dibebaskan, kembali ke Yerusalem. Tiba di Yerusalem, mereka kemudian membangun kembali bait Allah yang kedua. Bait Allah yang kedua ini dibangun pada abad ke-6 dan setelahnya ditabiskan pada tahun 516 sebelum Masehi. Tapi kemudian dia hancur lagi tahun 70 Masehi. Kenapa dia harus hancur? Yesus ketika dia datang ke dalam dunia, dia berkata kepada murid-muridnya, dia berkata kepada ahli Taurat, saya coba kamu rubuhkan bait Allah ini dan saya akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Sungguh tak masuk di akal, karena memang bukan bait Allah itulah yang dimaksud oleh Tuhan. Bait Allah secara fisik boleh dibongkar, tapi bait Allah secara personal, firman Tuhan di dalam perjanjian baru berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Itu gak bakalan bisa dibongkar selagi kita tetap percaya, yakin kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kapanpun kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita percaya dalam situasi seperti apapun Tuhan ada bersama dengan kita. Kita yakin bahwa dalam ratapan-ratapan hidup kita sekalipun ada Tuhan
yang memberi kita pengharapan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah kita juga sering meratap? Atau mungkin hari-hari ini kita mengeluarkan air mata, mungkin karena pergumulan keluarga, mungkin masalah anak kita, mungkin masalah suami kita, berhubungan dengan pekerjaannya, dan masih banyak masalah-masalah yang lain barangkali yang membuat kita menangis, yang membuat kita meratap. Kita mungkin mengalami keadaan terbuang sama seperti bangsa Israel tertawan di Babel. Tidak bisa berbuat apa-apa, ingin memuji Tuhan, tapi tidak bisa. Kita punya kerinduan untuk beribadah di rumah Tuhan, tapi belum boleh. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Ratapan pasal 2 ayat 11 bilang begini, Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku, dan membuat aku tertegun. Firman Tuhan hari ini, perhatikan baik, di tengah ratapan-ratapan ini, di tengah pergumulan-pergumulan hidup saya dan saudara, dengar baik, masih ada harapan. Kenapa? Coba kita baca kembali ayat 20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ayat 21. Tetapi memang Yeremia meratap, memang Yeremia menangis, tapi selanjutnya dibilang ayat 21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Di tengah ratapan, di tengah pergumulan, tapi ada hal yang diperhatikan oleh Yeremia yang membuat dia berharap. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah ratapannya muncul harapan bagi Yeremia dan optimisme yang luar biasa. Benarlah apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 16 ayat 20. Firman Tuhan berkata apa di sana? Aku berkata kepada, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah. Sama-sama, 2, 3, menjadi sukacita. Kita mungkin lagi berduka. Berduka bukan hanya karena ada keluarga yang meninggal, berduka karena masalah, beban, persoalan yang begitu berat. Hasil rapid positif, hasil swab positif, bukankah itu masalah? Tapi dengar baik, ketika engkau mampu melihat sama seperti yang dilihat oleh Yeremia, maka ada nilai positif yang sementara engkau bangun dalam hidup. Saya selalu berkata, segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini, semuanya atas seizin Tuhan. Bukan hanya sekedar terjadi, tapi ada maksud Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, ayat 21 sampai 26, kebenarannya adalah dalam situasi ratapan tetap ada harapan. Nah, sekarang kita akan belajar, kenapa Yeremia bisa mengubah ratapannya menjadi sebuah harapan. Yang pertama, perhatikan kembali ayat 20-21. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Perhatikan, kalau dia mengingat akan pembuangan mereka ke Babel, dia selalu meratap, dia selalu menangis. Kenapa Tuhan? Kenapa
Ayat 21 bilang, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Maksudnya apa? Yeremia tidak terfokus kepada derita yang sementara dialaminya. Yeremia tidak terfokus kepada beban, kepada persoalan, kepada masalah yang dia alami, tapi dia fokus kepada hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berlakukan bagi dia dan umat Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sementara Yeremia teringat dan tertekan dengan sejumlah permasalahannya, namun ayat 21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Artinya apa? Ia tidak mau larut di dalam pergumulannya, tapi dia fokus kepada Tuhan. Ada orang yang tidak tenang, bahkan seolah-olah tidak memiliki pengharapan. Pikirannya terfokus kepada kekhawatiran. Saya pernah berkata, corona secara lahiriah, siapa yang tidak takut? Saya pun takut. Tetapi kalau takut kita berlebihan, itu akan membahayakan diri kita. Karena firman Tuhan berkata, kalaupun kita takut, jangan sampai ketakutan itu membinasakan engkau. Dan ada ayat firman Tuhan, apa yang ditakutkan itu yang saudara takut sama corona. Saudara takut, saudara positif corona. Apa yang kutakutkan itu yang akan terjadi. Tapi dengar baik. Tadi saya katakan, saya juga takut sudah. Tapi dengar baik. Kita tetap yakin. Mau kena, mau tidak kena. Tapi saya tetap percaya pada kuasa Tuhan. Kalaupun kena, saya yakin ada maksud Tuhan. Kenapa saudara? Jangan saudara pikir corona itu cuma orang-orang tertentu. Pendeta juga kena corona. Tapi sekali lagi semua ada maksud Tuhan. Dan hanya mereka lah yang tahu, hanya kita lah yang tahu. Bapak Ibu yang diberkati, Matius pasal 6 ayat 34 bilang begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Hari ini kita bergelut dengan corona. Besok barangkali masih corona, tapi saya yakin itu pasti berlalu. Karena hal-hal yang lain nanti di depan. Ada kesusahan baru di depan, ada kesulitan baru di depan, ada masalah, ada persoalan baru di depan. Yang harus kita fokus bukan kepada masalahnya, tapi kita fokus kepada Tuhan yang baik, yang senantiasa menyertai saya dan saudara. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata apa? Kalaupun kita sedang menderita, kalaupun kita sedang dalam pergumulan persoalan, kita harus tahu, kita harus yakin semua ada batasannya. Masalah juga itu ada kadar luasnya. Tidak selama-lamanya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Katakan biasa. Tidak ada yang luar biasa. Biasa. Corona pun itu biasa. Hasil rapid positif itu apa? Biasa. Jangan sampai ketakutan menghantui kita. Ketakutan yang berlebihan dikarenakan corona. Mana? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ketika hasil rapidmu positif, Tuhan tahu di kemampuanmu. Ketika hasil swabmu positif, Tuhan tahu jika bisa. Dalam semuanya itu sekali lagi penekanannya adalah ada maksud Tuhan dalam pribadi.
Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Orang di karantina, ada yang 2 minggu, ada yang 10 hari, ada yang 1 minggu. Tapi kalau engkau cuma 5 hari, haleluya, puji Tuhan. Kalau toh didapati hasil rapid testmu positif, jangan sampai ketakutan itu menguasai engkau. Karena kalau ketakutan itu menguasai engkau, engkau mengesampingkan kuasa Tuhan. Positif kok, puji Tuhan. Tuhan pasti tolong. Suatu kemudian positif kok, puji Tuhan. Tuhan pasti tolong. Semuanya puji Tuhan. Bukankah ayat Alkitab berkata mengucap syukurlah dalam segala hal, sehingga kami dapat menanggungnya. Yang kedua, kenapa Yeremia bisa merubah peratapan menjadi sebuah harapan? Kenapa Yeremia bisa berharap di tengah ratapannya? Sekali lagi, yang pertama, dia tidak fokus kepada persoalan masalah yang dia alami. Yang kedua, dia tidak melihat hari ini, tetapi dia melihat besok yang penuh dengan harapan. Hari ini engkau positif barangkali, tapi jangan lihat hari ini, lihat hari esok yang ada harapan. Itu sebabnya ayat nats kita di dalam ayat 22 berkata begini: tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Dengar baik, rahmatnya tidak pernah habis, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Bukan cuma tidak pernah habis, setiap pagi dia selalu baru. Besok pagi ketika bangun, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Saya ingin berkata, berkat itu baru. Tidak ada berkat kemarin yang Dia berikan, tapi berkat yang selalu baru buat saya dan saudara. Di tengah penderitaan sekalipun, ada hal-hal yang selalu baru yang Dia berikan. Yeremia melihat hari esok, tak habis-habisnya rahmatnya. Yeremia melihat hari esok, besok pagi, lusa pagi, besoknya lagi, semuanya akan ada pagi-pagi yang baru. Dan di pagi-pagi yang baru itu, rahmatnya selalu baru bagi saya dan saudara. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, belajarlah untuk menatap masa depan yang penuh dengan harapan di tengah persoalan sekalipun. Apa kata Yeremia 29 ayat 11? Sekali lagi, tetap punya pengharapan kepada Tuhan sekalipun kita dalam pergumulan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Tuhan tahu apa rancangan Tuhan bagi saya dan saudara. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dengar baik, saya jelaskan sedikit. Kecelakaan yang dimaksud ini bukan engkau naik motor kemudian celaka, bukan. Tapi kecelakaan yang dimaksud adalah bukan rancangan kecelakaan, bukan sesuatu yang merugikan engkau. Karena setiap Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, semuanya untuk mendatangkan kebaikan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan.
hari esok, hari depan yang penuh dengan harapan. Kalaupun hari ini ada penderitaan, ingat itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan. Dan Yesus telah mengerjakannya untuk saya dan saudara. Coba lihat Roma 8 ayat 18, ayat terakhir. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara menderita ketika kita ada pada situasi pandemi corona, mungkin kita menderita, tapi semuanya tidak sebanding. Masih jauh lebih tinggi kemuliaan yang disiapkan oleh Tuhan buat saya dan saudara. Itulah karya yang telah dikerjakan oleh Yesus, Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Pemain musik ke depan, para majelis tolong siapkan perjamuan, jangan didorong di angkat seperti itu ya. Siapkan lagu yang lain, turunkan sebenarnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu, ada tubuh dan darah. Itu sebabnya kuduskan, sucikan, layakan kami semua, sehingga ketika kami menerimanya, bukan kutuk yang kami terima, tapi berkat Tuhan jadi bagian kami semua. Terima kasih kalian akan menerima tubuh dan darah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Para majelis kami melayani. Kita nyanyi dulu. Terima kasih.
ini bukan lagi roti biasa, tapi dengan iman kita melihatnya sebagai tubuh Kristus yang sesungguhnya. Itu sebabnya dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akanku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita deklarasikan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Kristus yang sesungguhnya, tubuh yang dirobek-robek di bukit Golgota. Dengan tubuh ini saya dibebaskan. Dengan tubuh ini saya dilepaskan. Dengan tubuh ini saya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama, mengucap syukur. Haleluya. Alihkan cawan di tangan kanan, angkat sedikit tinggi dari kepala. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa baik. Terima kasih Tuhan baik. Yang ada di tanganmu dan di tanganku bukan lagi air anggur biasa, tapi inilah darah Kristus yang sesungguhnya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimantraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akanku. Mari kita deklarasikan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Kristus yang sesungguhnya, darah yang tercurah di bukit Golgota. Dengan darah ini saya ditebus. Dengan darah ini saya dibayar lunas. Dengan darah ini saya dimerdekakan. Oleh bilur-bilurnya segala sakitku sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama, mengucap syukur. Haleluya. Kita bersorak-sorai, kita bertepuk tangan bagi Tuhan, kita bersorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu.
semua. Kita akan letakkan persembahan kita dari sebelah kiri saya, begitu seterusnya yang terakhir dari bawah. Jangan terlalu berdekatan, kasih jarak ketika saudara membawa persembahan. Kita nyanyikan pujian yang tradisional. Tuhan pasti memberkati setiap persembahan saudara. Pengumuman 3 bulan lebih hampir kita tidak melaksanakan kegiatan apa-apa termasuk pembangunan. Hari ini
sekian kali Bapak-bapak bertanya kapan kita mulai pasang tehel. Saya selalu berkata sabar, sabar. Tapi mungkin tidak ada salahnya juga kalau minggu ini kita pasang tehel. Toh tehelnya sudah ada, pasirnya juga sudah ada, semennya juga sudah ada sebagian. Bersamaan dengan penyampaian ini, mungkin ada beberapa jemaat yang belum melunasi aksi dana yang kemarin, diupayakan untuk bisa terlunasi. Diupayakan yang saya maksud bukan kita cari pinjaman ke orang, tapi kita berdoa kepada Tuhan. Jadi minggu yang berjalan ini 3 hari ke depan, 3 hari setengah dengan sebentar. Kenapa harus mulai sebentar? Karena banyak yang perlu disiapkan sebelum pemasangan tehel. Pekerjaan kita, mungkin ada yang berkata dalam hatinya, wah saya kan tidak mahir di pasang tehel. Kan banyak yang bisa. Bukan berarti begitu. Kalau saudara bertanya pekerjaanku banyak, sedangkan ibu-ibu bisa ada pekerjaan kalau datang. Lantas ditanya, pakai masker tidak? Pakai, kecuali makan. Saya khotbah tidak pakai masker karena kalau saya pakai ini, uapnya naik di kacamata saya jadi berembun, maklum, kacamata biasa. Karena dia bisa memburu uang aksidan jika kacamata yang tahan. Ya, jadi kita lanjutkan ya pekerjaan kita mulai sebentar sampai 3 hari ke depan, Senin, Selasa, Rabu. Karena sudah memasang tehel, tentunya banyak yang belum diselesaikan, termasuk cat kusen, jendela. Di atas itu masih ada beberapa bagian yang belum diplester. Kalau tidak tahu plester, yang penting bisa angkat ember ke atas, nanti saya plester, tidak masalah. Yang penting jangan suruh saya naik turun sampai lantai 3. Bisa tamat riwayat saya. Saya kalau naik online di atas, sampai di atas sudah ngos-ngosan. Tapi syukur saya punya teman. Kalau tante naik ke atas, kok lebih parah lagi. Maksudnya lebih parah ngos-ngosannya. Jadi kita tetap berdoa, kita tetap berharap kita bisa terus beribadah seperti ini. Belum ada kegiatan tengah minggu kecuali doa puasa. Semua jemaat dipersilakan wajib buat pelayan. Doa di rumah sendiri, buka puasa sendiri di rumah, gembala dah lihat, tapi Tuhan lihat. Untuk jadwal, mengikuti saja di warta. Jadi nggak usah lihat jadwal yang lama, mengikut saja di warta yang dikeluarkan. Yang ditulis di warta ini mengambil dari jadwal yang tertunda kemarin. Mau dibikin warta baru, jadwal baru, tapi saya bilang jangan dulu. Jakarta masih pecahkan rekor 3 hari lalu. Luhut Timur masih termasuk salah satu penyumbang positif di Sulawesi Selatan. Jangan sampai kamu sudah buat, bukan kita tidak beriman. Jangan sampai kamu sudah buat jadwal, kemudian dilarang lagi untuk ibadah di gereja. Tentunya kita punya harapan untuk bisa beribadah seperti ini. Ya walaupun makanya yang muda-muda yang dikasih dibangun supaya biar naik turun bapak sempat masalah. Tapi mungkin bisa disiapkan nanti di depan sana satu kota supaya tidak jauh turun. Yang berikut ini adalah bulan Juni kan? Juli. Saya berkata kalau
Seperti biasa, setiap tahun kita 2 kali mengumpulkan dana. Yang seharusnya dana itu untuk pentabisan. Tapi karena pentabisan kita ditunda, alangkah baiknya juga saya berpikir bahwa dana itu tetap digunakan untuk penyelesaian. Urusan pentabisan, urusan belakangan. Yang penting selesai dulu, rampung dulu, baru kita pikirkan bersama. Karena saya dari dulu punya prinsip, Tuhan melihat kemampuan kita sampai di mana. Kita buat maksimal untuk Tuhan, yang sisanya Tuhan yang tambahkan buat kita. Itu prinsip saya. Jadi sekali lagi, kerja bakti mulai sebentar, lanjut nanti hari Senin, Selasa, Rabu. Ibu-ibu mungkin sudah lupa siapa yang konsumsi terakhir. Kalau sudah lupa, kamu bilang pas saja. Mulai dari awal. Dan bulan depan, awal Agustus, kita aksi dana. Saya dengar informasi dari teman-teman, kayaknya tidak ada yang bikin Natal. Tidak ada yang bikin Natal. Saya dengar informasi, nggak tahu kalau berubah. Saya bilang, syukur, karena kita Oktober ada Natal tahun ini, kecuali tanggal 25. Jadi barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya kemudian mengurungkan niat untuk pembentukan panitia. Mungkin pembentukan panitia nanti sekalian tahun depan, Januari tentunya. Karena pentabisan momen untuk bisa mendatangkan donatur-donatur yang menyumbang adalah bulan Agustus. Jadi kalau Tuhan izinkan, pentabisan tahun depan bulan Agustus. Kita bentuk panitia bulan Januari. Saya ingatkan dari jauh hari, tidak ada istilahnya apa ya? Nanti lagi akan saya sebutkan. Jangan dulu sekarang. Mungkin itu saja atau ada yang lain? Tidak ada. Kita sudah ibadah 1 jam 15 menit. Saya berusaha maksimal 15 menit. Mungkin kelamaan di pengumuman. Tidak ada lagi ya. Jadi yang melayani, lihat aja di warta. Balasan keluarga dan setelah mengucapkan selamat ulang tahun kepada mereka semua yang berulang tahun di minggu ini. 5 Juli ada Gerson, 11 Juli ada Ucok. Kalau ada boleh datang ke depan, sebentar saya lepaskan berkah. Sebentar untuk jemaat-jemaat yang bawa milik Tuhan, mungkin tidak dulu maju ke depan. Nanti saya minta angkat tangan saya depan dulu untuk berdoa. Tidak ada yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti panduan ibadah ini, doa dan harapan saya, Tuhan Yesus memberkati saudara. Dimanapun saudara berada, berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita berdoa. Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan dengan segenap hati.
menjadi bagian kami semua ketika kami sudah beribadah kepada Tuhan. Berkat Tuhan jadi bagian dari bangsa dan negara kami. Berkat Tuhan jadi bagian semua masyarakat desa Bangka-Bandung. Berkat Tuhan jadi bagian semua jemaat Tuhan di sepanjang minggu yang akan mereka jalani. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami terus mendoakan gugus tugas yang menangani virus corona. Tuhan menyertai mereka, para relawan, TNI, Polri, para dokter. Tuhan memproteksi mereka, lindungi mereka. Segala tugas dan tanggung jawabnya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bahkan kami percaya yang terbaik dari Tuhan sudah jadi bagian kami semua. Berkat Tuhan jadi bagian kami. Beberapa hari ke depan, mulai sebentar, kami akan kerja bakti. Tuhan akan menolong, menyertai, dan kami percaya semuanya terjadi, semuanya terselesaikan pada waktu Tuhan sendiri. Kami mengucap syukur berkat Tuhan jadi bagian kami semua. Kami doakan jemaat Tuhan sepanjang minggu yang berjalan, yang sakit dijamah dipulihkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam pergumulan diberikan jalan keluar. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tadahkan kedua tangan dan terimalah berkat ini dari Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera, yaitu segala berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita sekalian. Haleluya. Sorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Tepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita.